Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Rahman, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Luwu, Sulawesi Selatan. Untuk demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan berpijak pada modul 1.3, yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan BAGJA atau B, A, G, C, A. Untuk dapat mewujudkan impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Manajemen perubahan IA yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertentu. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pada tugas demonstrasi kontekstual ini, kami calon guru penggerak ditugaskan secara mandiri untuk membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan BAGJA. Sebenarnya BAGJA itu apa? BAGJA merupakan suatu akronim dari B adalah buat pertanyaan, A adalah ambil pelajaran, G adalah gali mimpimu, J jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Nah, berangkat dari tahapan ini, saya mencoba merumuskan suatu prakarsa perubahan berdasarkan visi yang telah saya buat, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter profil pelajar Pancasila, unggul, tangguh, menguasai iptek, dan peduli lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa pada abad ke-21 ini, kemampuan berliterasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang berujung pada kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Untuk itu, saya merumuskan pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan literasi murid. Berikut adalah tahapan-tahapan berdasarkan alur BAGJA. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan saya di sini adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi murid? Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana saya harus memulai melakukan pembelajaran untuk meningkatkan literasi murid. Nah, tindakan yang diperlukan atau tindakan penyelidikan yaitu pertama, bertukar pikiran dengan kepala sekolah terkait pentingnya mengembangkan literasi murid. Bertukar pikiran dengan guru lain atau anggota komunitas terkait pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi murid. Mencari dan membaca literatur tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan literasi murid. Mengikuti webinar atau pelatihan-pelatihan yang relevan dengan pembelajaran yang dapat mengembangkan literasi murid. Dan yang terakhir adalah memulai dari diri saya sendiri, melakukan pembelajaran berbasis literasi di mata pelajaran saya. Selanjutnya, pada tahap yang kedua di alur BAGJA, yaitu ambil pelajaran atau discover. Pada alur ini memunculkan pertanyaan, keterampilan apa yang saya sudah miliki dan dapat membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan literasi murid? Apa dukungan yang orang tua murid dapat berikan untuk meningkatkan literasi murid? Sarana apa saja yang ada di sekolah yang dapat mendukung pembelajaran untuk meningkatkan literasi murid? Siapakah guru di sekolah yang memiliki pengalaman atau pernah melakukan praktek pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi murid? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah,
Aktivitas apa yang dapat meningkatkan literasi murid? Kapan momen yang tepat untuk memicu murid meningkatkan literasinya? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, situasi apa yang dapat membuat murid lebih nyaman untuk berliterasi? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: 1. Memberikan asesmen non-kognitif kepada murid untuk memetakan keterlibatan orang tua murid. Selanjutnya, studi pustaka untuk mencari literatur strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi murid. Selanjutnya adalah berdialog dengan komunitas yang terbukti telah memberikan best practice gerakan literasi di sekolah-sekolah lain. Lalu yang terakhir adalah berbagi cerita praktik terbaik bersama dengan rekan sejawat yang punya pengalaman melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi. Selanjutnya, pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang muncul adalah, apakah budaya literasi yang saya impikan dapat terwujud di sekolah ini? Jika pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi murid berjalan dengan baik. Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, membuat catatan progres kemampuan literasi murid melalui catatan refleksi literasi murid. Selanjutnya, melakukan asesmen kemampuan literasi murid secara berkala. Membuat daftar keterampilan baru yang saya miliki dari studi literatur. Membuat refleksi dari pembelajaran untuk meningkatkan literasi murid. Dan yang terakhir adalah membuat penelitian tindakan keras. Selanjutnya, pada tahap jabarkan rencana atau desain, pertanyaan yang dimunculkan adalah, apa sih langkah sederhana tapi konkret, langkah awal yang saya dapat lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi murid? Pertanyaan yang kedua adalah, apa terobosan yang bisa saya lakukan untuk bisa mempraktekkan pada mata pelajaran saya di dalam kelas? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, membuat daftar pertanyaan dari anak-anak tentang apa yang mereka sukai saat membaca sesuatu, kesulitan apa yang mereka hadapi saat mencoba memahami apa yang mereka baca, dan situasi apa yang mereka sukai saat mereka berliterasi. Kemudian tindakan yang kedua adalah membuat langkah pendekatan literasi dasar dalam kelas. Nah, dengan cara yang pertama, melakukan kegiatan membaca selama 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua adalah murid membuat refleksi tentang apa yang mereka baca. Kemudian meminta murid untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka baca. Selanjutnya, atur eksekusi atau delivery. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang dapat memonitoring dan mengevaluasi saya dalam menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi murid? Siapa yang dapat berkolaborasi dengan saya dalam menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi murid? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, meminta teman serumpun mata pelajaran untuk memberikan umpan balik terkait pembelajaran yang meningkatkan literasi murid yang telah saya lakukan melalui instrumen atau lembar survei. Tindakan yang kedua adalah meminta kepala sekolah atau stakeholder yang terkait, pengawas sekolah, untuk memberikan refleksi terhadap pembelajaran saya. Tindakan selanjutnya adalah meminta teman sejawat di sekolah untuk memberikan masukan ataupun kritikan yang bersifat memberikan masukan atau perbaikan. Dan tindakan yang terakhir adalah meminta orang tua murid untuk memberikan umpan balik baik secara langsung maupun melalui instrumen atau melalui survei. Demikian dari saya, tahapan-tahapan bagja dalam rangka saya merencanakan
suatu prakarsa perubahan yang saya bisa lakukan dalam kelas saya khususnya dan di sekolah pada umumnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.